guys, ketemu lagi dengan saya Senden Saka. Oke, sebelum lanjut dalam videonya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Senden Saka, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 3 tahap yang dikemukakan oleh Agus Tekom. Sebelum kita menjelaskan hukum 3 tahap tersebut, terlebih dahulu teman-teman harus like, komen, dan subscribe channel ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai hukum 3 tahap, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa itu Agus Tekom. Agus Tekom disebut sebagai Bapak Sosiologi karena beliaulah yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut memisahkan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19 atau pada tahun 1856. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 3 tahap yang dikemukakan oleh Agus Tekom. Dalam pandangan positifnya, Agus Tekom berpendapat bahwa manusia itu mengalami revolusi atau mengalami kemajuan berpikir. Nah, komite tersebut merumuskan perkembangan manusia menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis. Pada tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Nah, dalam tahap teologis ini, masyarakat itu menganut 3 kepercayaan. Yang pertama yaitu fetisisme. Fetisisme adalah bentuk kepercayaan masyarakat primitif, kepercayaan atas roh atau bangsa halus yang turut hidup bersama kita. Contohnya yaitu pada zaman purba diadakan upacara penyembahan terhadap roh-roh halus untuk memperoleh bantuan dan perlindungan. Yang kedua yaitu politeisme. Pada tahap ini sedikit lebih maju dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini masyarakat telah percaya akan bentuk bumi, yakni para dewa yang terus mengontrol semua gejala alam. Contohnya yaitu dulu setiap sawah di desa mempunyai dewa yang berbeda. Tapi politeisme ini menganggap bahwa setiap sawah di desa mempunyai dewa yang sama. Yang ketiga yaitu monoteisme. Pada tahap ini, pemikiran manusia semakin maju karena adanya kepercayaan yang menganggap hanya ada satu Tuhan yang berkuasa atas seluruh jagat raya, mengatur segala gejala alam dan takdir makhluk. Yang kedua yaitu tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia mengalami pergeseran cara berpikir, di mana segala gejala sosial terdapat kekuatan yang dapat terungkap atau ditemukan dengan akal budi, namun belum bisa diverifikasi. Meskipun penerangannya dari alam sendiri, tapi belum berpangkat pada data empiris. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahap metafisik ini, manusia itu mengalami pergeseran cara berpikir. Yang ketiga yaitu tahap positifisme. Pada tahap ini, segala gejala alam maupun fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan pengujian dan peninjauan dan dapat dibuktikan secara empiris. Pada tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan semakin berkembang dan segala sesuatu lebih rasional, sehingga terciptalah dunia yang lebih baik. Dan semua orang cenderung untuk berhenti melakukan pencaharian sebab mutlak dan lebih berkonsentrasi untuk melakukan penelitian terhadap dunia sosial dan fisik untuk menemukan hukum yang mengaturnya. Mengapa pemikiran positifisme komite dianggap sebagai awal perkembangan dari sosiologi? Menurut saya, karena pada masa positifnya itu ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu lebih rasional dan orang cenderung berhenti untuk melakukan pencaharian mengenai sebab mutlak dan orang lebih berkonsentrasi untuk melakukan penelitian. Mengenai pandangan Agus Tekom tentang sosiologi,
Comte berpendapat bahwa sosiologi sebagai puncak dan perkembangan pengetahuan manusia. Menurutnya, hal ini terjadi karena sosiologi lahir di masa positifisme dan bebas dari pemahaman teologis dan metafisik. Demikianlah video saya mengenai penjelasan hukum 3 tahap yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.